otak mesum. Tapi kenapa dokter mau nge-branding dengan itu? Berarti kesehariannya emang mesum kah? Oh iya, mesum dengan arah yang tepat. Nah, kenapa sih wanita itu susah untuk mencapai orgasme sampai harus pura-pura? Itu kenapa tuh, Dok? Ya, karena memang perempuan itu menurut saya pribadi organ intimnya bukan hanya vagina aja. Katanya ada keputihan yang baunya kayak ikan asin. Itu beneran ada? Beneran ada. Tapi seperti mirip-mirip ikan asin? Ya, kalau saya pribadi nggak mencium langsung. Itu yang menopause itu apakah sudah pasti aman dari penyakit kista miom? Kalau misalnya untuk kista miom memang resikonya lebih menurun, tetapi lebih tinggi itu justru kayak yang penyakit-penyakit kanker. Hai, Assalamualaikum Kanza Lovers. Kembali lagi dengan saya Eka Apriosa, founder dari Maja Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Maja Kanza, 5 menit rapet. Dan sekarang Kanza Lovers, saya ditemani oleh Dr. Fajar yang biasanya dipanggil dengan Om Dok. Om Dok. Iya. Gimana Om Dok? Datang dari Garut ya? Dari Garut ya. Jauh-jauh datang dari Garut ke Jakarta nih. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar Maja Kanza. Jadi awal mulanya kan kemarin saya datang ke Garut ya? Iya. Ya Om Dok ya. Terus saya bawakan produk untuk Om Dok, coba dong review, coba Om Dok pakai. Gimana pendapat Om Dok nanti setelah pakai? Udah dipakai belum sama istrinya Om? Udah. Jadi setelah saya dapat produknya dari Mbak, kan waktu itu Mbak, coba Dok review. Nah, saya kan langsung minta produk knowledge-nya dan isinya itu memang sudah terbukti secara ilmiah. Masya Allah. Ya, memang manfaatnya banyak sekali untuk kewanitaan khususnya. Nah, selanjutnya saya gunakan produk ini untuk istri saya dan hasilnya memang luar biasa. Masya Allah. Iya. Seperti beda tadi ya? tagline-nya betul. Tapi ya. beda ya Dok ya? Beda. Ya. Beda. Benar 5 menit rapet. Ya, ada empot-empotnya. Empot-empotnya. Aduh. Cowok yang ngomong ya ini. Jadi selama ini kan dokter, maaf nih, sekarang dokter ini menikah udah usia pernikahan keberapa Dok? Nah, berapa tahun ya, Mom? 2019. 2019, berarti udah 7 tahun mau ya? Ya, sudah 7 tahun. Sudah mau 7 tahun. Itu selama 7 tahun pernikahan ini pernah nggak mencoba produk lain, entah itu herbal maupun produk kimia farmasi mungkin ya, yang berhubungan dengan empot-empot tadi? Pernah nggak? Sejauh ini belum pernah sih. Jadi ini produk yang pertama kalinya. Pertama kali. Dan hasilnya memang bagus. Bagus, gitu. Masya Allah ya. Jadi rekomen nggak buat warga Kanza semua nih? Kalau dari saya pribadi dengan kandungannya yang sudah terbukti secara ilmiah ya, seperti gambir, daun sirih, terus ada juga apa lagi isinya tuh? Majakani. Oh ya, majakani. Nah, itu memang terbukti dapat mengencangkan otot-otot mukosa dari vagina. Masya Allah. Jadi kalau sudah aman, sudah terbukti secara ilmiah, udah teruji klinis, saya sangat merekomendasikannya untuk membantu mengencangkan dari organ kewanitaan itu. Iya, buat kamu-kamu yang mungkin pengen menjaga keharmonisan rumah tangganya. Betul ya. Betul sekali. Nah, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya nih, kenapa dipanggilnya Om? Kan masih muda Dok. Oh iya, betul. Jadi sekitar 6 bulan ini saya rutin membuat konten-konten. Nah, konten-konten yang saya buat di sosial media sekarang ini itu niche-nya mengenai kesehatan seksual, kesehatan reproduksi. Jadi terbentuklah nama Om Dok ini. Walaupun saya masih muda, tapi Om itu sebenarnya ada filosofi, ada kepanjangannya. Oh, ada kepanjangannya. Betul. Om itu adalah, otak mesum. Gitu. Sesuai ya dengan konten-kontennya, otak mesum. Tapi kenapa dokter mau nge-branding dengan itu? Berarti kesehariannya emang mesum kah? Oh iya, mesum dengan arah yang tepat. Oh, arah yang tepat. Mesum dengan edukasi. Dengan pasangan yang tepat juga ya? Betul. Oh, iya. Terus kenapa tiba-tiba
nemunya mau konten ke arah sana, Dok? Ya, memang konten ini mengenai hal-hal tabu. Nah, di Indonesia ini sangat minim sekali edukasi mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Dianggap tabu, tapi kasusnya banyak terjadi di Indonesia, seperti hamil di luar nikah, kalau misalnya anak-anak remaja, terus bisa juga penyakit menular seksual, itu sangat banyak sekali. Terus menikah muda tanpa dibekali oleh ilmu atau edukasi mengenai kesehatan seksual. Nah, jadi kok bisa kasusnya banyak tapi edukasinya nggak ada. Jadi fokus saya di bidang kesehatan seksual. Kita tuh memang kurang ya, Dok ya, untuk edukasi soal bidang seperti ini ya. Semua menganggap itu tabu. Terus bahkan ada perempuan yang menurut saya ketika kurang pemahaman tentang hubungan intim tersebut, itu level tertingginya. Ini pendapat saya, menurut pendapat saya ya, Dok, ya, nggak tahu benar apa nggak, Dok, tolong diralat kalau salah. Itu level tertingginya, level terparahnya dari perempuan yang tidak bisa tidak terarah ya, tidak tahu arahan-arahan untuk hubungan intim adalah ketika dia ngerasa bangga saat tidak membutuhkan HB ya, tidak membutuhkan apa istilahnya tuh, seks ya, kebutuhan biologis. Kebutuhan dia merasa tidak mempunyai kebutuhan biologis. Malah dia bangga, malah bangga. Aku nggak pernah minta. Aku kalau nggak ada suamiku nggak apa-apa. Aku tetap bisa jalan. Aku tetap bisa hidup gitu. Bahkan kalau suaminya minta itu, duh kapan sih selesainya gitu. Kayak ngerasa beban gitu ya, Dok. Itu dampak dari ketidaktahuan mereka. Betul. Ya, benar nggak itu level tertingginya, Dok? Ya, ini salah satu statement yang menurut saya betul. Nah, karena kebanyakan perempuan, khususnya di Indonesia, memang ada yang seperti itu, Mbak. Dan itu pun kebanyakan hanya sebatas tugas, menjalani tugas untuk suami, tanpa dia menikmati. Betul, nah, beban tanggung jawab aja ya. Beban aja. Justru itu lebih bahaya ke arah keharmonisan keluarga. Karena ketika perempuan tidak menganggapnya itu suatu kebutuhan, itu hubungannya akan lebih dingin, bahkan bisa nantinya mengarah ke perselingkuhan nantinya. Ada sampai seperti itu. Iya, betul. Jadi kayaknya istri itu salah ngambil gelas, salah ngambil celana aja bisa berantem gitu kan ya, Dok ya, kalau urusan ranjangnya nggak beres. Kurang bondingnya. Dan kebanyakan perempuan ada yang namanya, tadi betul Mbak, fake di orgasme. Jadi pura-pura nyampe, pura-pura klimaks, biar suaminya nyampe. Udah selesai aja gitu, tanpa ada ikatan bonding. Betul. Jadi masalah sepele juga tadi berujungnya bakal ke pertengkaran yang hebat. Iya, masalah sepele. Tapi kalau bondingnya bagus, dimaklumin gitu sama pasangannya sendiri ya. Oh, salah ini. Ya udah nggak apa-apa. Yang diingatnya urusan ranjangnya. Kalau servisnya jago. Servisnya jago, betul ya, Dok ya. Betul. Jadi kita semua harus belajar ya memang ya. Betul. Nah, kenapa sih wanita itu susah untuk mencapai orgasme sampai harus pura-pura? Itu kenapa tuh, Dok? Ya, karena memang perempuan itu, menurut saya pribadi, organ intimnya bukan hanya vagina aja, vagina, terus misalnya area-area erotis seperti payudara, tetapi otak juga, mindset. Nah, kadang laki-laki itu tidak memperhatikan masalah otaknya, jadi dibuat nyaman, pemanasan yang cukup, dirayu, gitu. Bahkan mungkin ditransfer dulu sebelumnya. Nah, itu kadang perempuan juga, karena tadi itu terbentur ini cuman kebutuhan laki-laki, ya udahlah pura-pura nyampe. Padahal itu ada organ-organ yang memang harus distimulasi. Nah, selain rayuan, ya tadi kalau misalnya di area intim itu ada yang namanya klitoris. Nah, saya sebutnya kalau di konten mutiara biar nggak terlalu jelas. Terus ada organ yang di bagian dalam itu namanya G-spot. Nah, itu sebetulnya yang bisa distimulasi. Jadi memang di dalam vagina dan di luarnya yang disebut dengan klitoris. Oke. Jadi harus distimulasi ya. Betul. Nah, ini kalau menurut dokter nih ya, untuk para laki-laki yang ketika sedang bertengkar dengan istrinya dan mereka merasa penyelesaiannya cukup di ranjang, dan mereka merasa nggak perlu menyelesaikan masalah yang ada dulu, tapi langsung aja ditarik istrinya langsung berhubungan gasken gitu kan.
itu dianggap adalah penyelesaian untuk masalah itu sendiri dan selesai. Ya. Sementara itu kan dari sudut pandang laki-laki nih. Iya, betul. Kebanyakan begitu, bener kan ya, Dok? Betul. Tapi sementara sudut pandang perempuan ketika lagi berantemnya masalah apalah gitu ya, masalah telat dateng kah, yang tadinya janji nonton tapi nggak jadi nonton, misal masalah-masalah sepele, ngambek nih gitu kan. Perempuan tuh pengennya dibikin hilang dulu marahnya gitu kan. Iya, betul. Dirayu dulu, maaf ya tadi nggak jadi, besok deh apa kek, baru tuh ngajak ke ranjang. Betul. Gitu kan. Pengennya perempuan gitu. Nah itu dampaknya adalah ketika kita tuh masih marah, masih ngambek, dia mau kardio dari ujung ke ujung selama apapun ya, itu kita tuh nggak bisa on. Kenapa itu, Dok? Ya, yang seperti tadi saya bilang loh, Mbak. Jadi organ intim, otak, ya? Iya, organ intim wanita itu selain organ yang tadi erotis itu termasuk juga otaknya. Jadi betul harus minta maaf dulu, dirayu dulu. Gitu. Itu ya, jadi buat para laki-laki ya, Dok ya. Kamu cuman dapat capeknya doang kalau kamu kardio dari ujung ke ujung, mau 10 menit, mau 1 jam. Kalau otaknya si perempuan nggak dibenerin dulu dalam tanda kutip minta maaf dulu, itu laki-laki gengsi banget minta maaf ya, Dok? Iya, gengsi. Dokter juga begitu, Dok? Iya, tapi belajar. Mumi mau nggak minta maaf duluan? Gitu, jadi mungkin selama ini dokter bikin konten-konten seperti itu untuk menasihati diri sendiri ya? Iya, betul. Jadi nge-reminder diri sendiri ya? Juga. Karena aku juga gitu, Dok. Aku ketika aku bikin konten, dari pengalaman. Ketika aku bikin konten, terus ketika aku menasihati Kanza Lover, sebenarnya aku lagi menasihati diriku sendiri. Karena kadang-kadang kita jadi manusia itu bisa nasihatin orang, tapi sendirinya bikin salah terhadap bidang tersebut ya kan? Tapi karena kita punya kesadaran yang tinggi, maka ya udah. Kadang-kadang orang itu memberikan pelajaran atau memberikan nasihat itu bukan berarti dia yang paling pintar, tapi itu cara dia untuk ngingetin diri sendiri, introspeksi diri sendiri lebih ke tepatnya gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, lanjut ke produk saya lagi nih, Dok. Kesulitan orgasme nih, Dok. Saya 16 tahun jualan Maja Kanza dari 2010 sampai sekarang. Saya dapat testimoni ya banyak itu yang perempuan-perempuan yang banjirnya parah gitu ya, keputihannya tuh parah gitu. Bahasanya apa, Dok, kalau bahasa dokter? Lekore atau flor albus itu. Bukan, bahasa sosial medianya. Oh, keputihan. Kalau keputihan belum ada istilah sih. Oh, belum ada istilah. Kirain tadi empot-empot gitu kan. Empot-empot yang tadi. Ya, yang tadi empot-empot ya. Jadi kalau keputihannya tuh banjir parah, itu kan pakainya 2 hari sekali gitu ya. Insert tuh, Dok ya. Becek. Becek gitu kan. Itu 2 hari sekali. Tapi ketika dia pakai 2 hari sekali dengan maksud untuk mengurangi beceknya, yang datang efek yang lain. Nah, apa itu? Mengurangi beceknya beneran, bener. Jadi nyaman, udah nggak becek lagi. Cuman efek sampingnya dia jadi pengenan. Oh, iya. Kalau kita bilangnya apa? Horny ya. Jadi kepengen, jadi nyari lakinya terus gitu. Itu kenapa tuh, Dok? Kalau menurut misalnya, pendapat dokter tuh? Ya, kalau misalnya dilihat dari kandungannya tadi itu kan ada manjakani dan juga gambir, itu ada tanin, Mbak. Tanin itu senyawa yang memiliki efek astringent. Nah, itu dapat membuat kontraksi dari misfinya di dalam bagian dalam, dan memang tadi bikin agak kesat. Nah, kalau yang namanya kontraksi itu mungkin otomatis jadi nyut-nyut gitu. Cenat-cenut. Cenat-cenut. Nyut-nyut. Jadi biasanya hati yang cenat-cenut, ini malahan mimiunya. Iya. Dulu saya, ya itu sebenarnya, jadi dulu tuh, Dok, saya tuh mengkonsumsi Maja Kanza dari SMP. Saya SMP itu kan minum ya. Sampai akhirnya setelah nikah, kombinasi tuh minum dan insert gitu kan. Nah itu, saya pakai cuma sebulan sekali di usia 20 sampai 25, itu kan makanya sebulan sekali ya. Jadi nggak tahu efek cenat-cenut itu. Sampai ada yang bilang testimoni tadi satu orang, saya screenshot pasang di display picture, itu ternyata mengundang komentar beberapa lagi, sekitar 4 sampai 5 orang komentar. Kok saya sama kayak yang di statusnya Mbak Eka itu gitu kan. Emang akhirnya saya observasi, emang kamu pakai berapa kali? 2 hari sekali. Kamu 2 hari sekali. Kamu 2 hari sekali.
Oh, saya coba kan, padahal saya nggak lagi becek. Tapi saya karena penasaran, apa sih yang dimaksud itu gitu kan? Kepengenan yang seperti apa sih yang dimaksud? Saya pakai 2 hari sekali juga. Disitulah saya baru tahu, oh cenat-cenut. Cenat-cenut. Jadi yang cenat-cenut tuh mutiaranya, Dok. Oh, mutiaranya. Mutiaranya yang cenat-cenut gitu. Jadi, oh ini ya. Jadi kalau menurut pendapat dokter sendiri nih, dokter itu pro herbal atau kontra nih? Kalau dari secara medis, herbal itu ada beberapa yang sudah diteliti. Nah itu, kalau misalnya di Majakanja, saya pribadi sebagai dokter, saya setuju dengan herbal. Asal takarannya tepat dan udah teruji klinis, itu sih yang paling penting. Jadi nggak kontra herbal sama sekali. Iya, karena dan dokter berani mencoba karena udah tahu ya, ini udah uji klinis ya. Knowledge-nya, karena udah uji klinis ya oleh Profesor Titik Taufikur Rohma dari UNESA. Nah, menurut dokter sendiri dari khasiat dan komposisi si Majakanza ini, kalau ada yang nanya, apakah ini bisa permanen? Ya, kalau saya akan menjawabnya, karena ini memang ada herbal-herbal yang dapat membantu mengencangkan misfi. Ini tidak bisa permanen menurut saya. Rapatnya ya. Tapi ini bisa membantu ditambah dengan aktivitas yang lain, misalnya dengan senam kegel atau senam pot-pot, itu sangat kombinasi yang cocok gitu, Mbak. Iya, dan kalau saya sendiri itu kan tergantung usia, tergantung juga udah punya anak berapa ya. Itu tapi memang masuk kategorinya ini perawatan rutin ya, Dok ya. Perawatan seperti keramas. Sikat gigi ya, skincare ya kan. Kalau kita nggak pakai, flek muncul. Kalau nggak sikat gigi, baunya muncul ya. Rambut juga sama. Begitu juga dengan area kewantan ya, Dok ya. Kalau kita pakai ya rapat. Ntar seminggu nggak pakai, balik lagi gitu ya. Ya itulah perawatan rutin namanya, Kanza Lovers ya. Ada banyak pertanyaan para customer dan Kanza Lovers itulah. Apakah Majakanza itu bikin ketergantungan? Nah, menurut dokter, apakah herbal seperti ini bisa membuat ketergantungan? Kalau herbal seperti Majakanza ini dengan kandungan yang sudah jelas, untuk ketergantungan itu efeknya tidak ada, karena bukan bahan-bahan narkotik, narkoba. Jadi untuk ketergantungan tidak. Tetapi supaya aman gitu, Mbak, mengkonsumsi seperti herbal, harus dicoba dulu. Misalnya hari pertama, ditunggu efeknya apakah ada alergi, karena alergi itu tidak bisa diketahui. Misalnya dia alergi zat apa. Nah, kalau misalnya minum obat tersebut tidak ada efek seperti gatal-gatal, bengkak, jeding istilahnya, nah itu aman sebetulnya. Ya, jadi nggak ketergantungan ya, lebih ke kebutuhan aja. Memang kita butuh untuk ngerawat kali ya, Dok ya. Lalu kalau orang melahirkan itu kebanyakan itu ngeluh keputihannya tuh banyak, itu kenapa ya, Dok? Oh iya, setelah melahirkan. After melahirkan tuh. Jadi memang kalau misalnya setelah melahirkan itu ada fase yang disebut dengan nifas. Nah, selain keputihan ada juga flek-flek. Nah, itu bisa sampai 3 minggu, 4 minggu, bahkan sampai 40 hari. Nah, itu memang ada cairan-cairan akibat pengaruh hormon. Begitu. Nah, kalau misalnya organ intimnya itu lembab, nah itu memudahkan untuk terjadinya keputihan. Selain itu karena pengaruh hormon juga. Begitu. Jadi makanya kalau habis melahirkan itu kadang keputihannya berlebih, sama seperti sebelum head dan setelah head gitu sih. Hormon. Pengaruh hormon intinya ya. Iya, betul. Nah, tapi keputihan itu pada perempuan itu sebetulnya normal, kecuali kalau keputihannya bau busuk gitu, bau amis banget, gatal, banyak banget dan berwarna kuning hijau. Nah, itu baru gitu. Keputihan yang penyakit. Terus, Dok, kan kemarin sempat ya beberapa tahun yang lalu lah, sempat viral ikan asin. Nah, iya. Apa benar ada bau ikan asin? Betul, ada. Itu karena apa itu? Penyakit keputihan yang sudah bakteri atau misalnya jamur. Bukan cuma karena mau head gitu kan? Ya. Kalau ikan asin tuh maksudnya kan itu apa namanya khas banget ya bau ikan asin tuh ya. Katanya ada keputihan yang baunya kayak ikan asin, itu beneran ada? Beneran ada. Tapi seperti mirip-mirip ikan asin. Ya, kalau saya pribadi nggak mencium langsung gitu. Tapi memang iya. Pertanyaan jebakan nih. Istri saya nonton nanti, tahu dari mana? Kamu nyium yang mana? Tapi ada, mohon maaf ini ya, Mbak, ada seorang pasien yang itu bisa bau
organ intimnya itu satu ruangan. Nah itu pada pasien kanker serviks stadium lanjut. Nah itu memang baunya ada sedikit ikan asin dan busuk gitu. Oh, udah ikan asin busuk lagi. Betul, ikan asin busuk. Aku sih ada pernah yang customer Kanza itu yang datang ngeluhnya dia tuh naik taksi, Dok. Naik taksi duduk di belakang, disuruh turun. Oh. Karena baunya ke supir. Oh, aduh. Itu baunya. Ya itu katanya ikan baunya. sama ngomong sama kayak dokter ngomongnya ikan asin busuk baunya. Tapi dia bukan kanker serviks. Ya kan kandiloma. Oh, kandiloma. Ya kandiloma itu kan awal dari kanker serviks juga ya. Nanti ya, kan biasanya sama-sama apa namanya virusnya itu. Iya, katanya kalau kandiloma tidak segera disembuhkan lama-lama jadi kanker serviks, betul ya, Dok? Jadi kondiloma itu sama-sama human papilloma virus. Nah itu jenisnya ada ratusan. Nah kalau yang di luar itu biasanya yang tadi itu kondiloma. Tapi kalau yang dalam itu jenisnya yang 16 sama 18 jenis itunya HPV-nya, human papilloma virusnya. Jadi bisa sepaket yang luar HPV yang lain, yang dalam yang 16 18 yang kanker serviks. Gitu ya. Jadi kalau 16 18. Oh iya 16 18. Jadi kalau kandiloma sama kanker serviks sudah pasti bau ikan asin busuk. Tapi kalau yang bau ikan asin sudah pasti kanker serviks nggak? Belum tentu. Oh belum tentu. Iya, jadi karena infeksi bakteri aja itu bisa ikan asin, bau ikan asin busuk. Oh gitu. Aduh. Cuman kalau kanker serviks lebih menyengat gitu. Infeksi itu terjadi karena apa tuh, Dok? Jadi ikan asin tuh bukan karena makanan? Bukan. Bukan karena mau haid aja? Bukan. Karena infeksi? Infeksi, betul. Infeksinya infeksi apa tuh, Dok? Infeksinya dimulai dari bagian luar itu vaginitis. Vaginitis itu biasanya memang sebelumnya berhubungan, kurangnya foreplay, pemanasan, sehingga terjadi luka-luka tak kasat mata, lecet, iritasi, infeksi. Gitu. Kalau lebih dalam lagi sampai mulut rahim itu cervicitis, serviks tadi. Tapi bukan kanker serviks. Oke. Berarti yang pencetus para penjajah komersil, apa istilahnya tuh, penjajah komersil ya? PSK tuh kerja seks komersil. Iya, penjajah seks komersil itu berarti mereka bisa awal mulanya sakit itu seks bebasnya itu kan lebih ke penularan aja ya, tapi munculnya awalnya sakit itu karena terlalu seringnya berhubungan dalam satu hari. Itu yang membuat sakit itu muncul, lalu ditularkan dengan yang berpindah-pindah orang menular, gitu ya, Dok ya? Tergantung sih, Mbak. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bahas vaginitis dan cervicitis biasa, itu tidak termasuk penyakit menular seksual. Oh gitu. Jadi misalnya ada istri-istri sah juga, kalau kurang pemanasan, kurang foreplay bisa terjadi. Kalau misalnya PSK, ya otomatis tidak menikmati justru itu. Nah, ini yang saya penasaran, Dok, dari dulu. Kalau suami istri tapi tidak selingkuh, tidak juga melakukan sama yang di luar sana, hanya mereka berdua aja gitu ya. Tapi bisa nggak terkena penyakit seperti kandiloma? Enggak sih, itu kecil sekali kemungkinannya. Sangat kecil. Terus dulu asalnya kandiloma dari siapa? Nah, untung saya ini udah bertanya. Untung ini saya udah bertanya, karena ini dulu saya bertanya-tanya juga. Iya. Jadi contohnya ada penyakit kencing nanah, gonore. Nah itu pertama kali ditularkannya bukan melalui hubungan bebas, free sex, tapi memang itu bakterinya ada di otak. Dulu waktu itu penyakitnya meningitis gonore. Nah si bakterinya berkembang biak, bermutasi, dia pindah ke saluran kelamin. Nah saluran kelamin, saluran kemih. Nah mungkin yang sudah punya penyakit tersebut berhubungan badan dengan suaminya, itu setia. Nah, menular lewat situ. Itu yang pertama kali contohnya yang penyakit gonore ini. Gitu. Setelah itu kan misalnya dia ada hubungan yang lain, nah itu baru menyebar. Seperti itu sih awalnya. Berarti kondiloma itu bisa aja terkena oleh orang yang tidak melakukan seks bebas dan hanya punya pasangan satu setia sama itu aja, bisa aja. Tapi kecil banget kemungkinannya ya. Sekarang, Oke, kecil banget kemungkinannya. Hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Ya itu. Jadi kita tidak bisa tahu asal muasal kondiloma dari mana. Oke. Penyakit kondiloma itu sendiri sebenarnya bisa sembuh tanpa obat nggak sih, Dok? Kalau misalnya dari medis itu sulit sekali sembuh tanpa obat. Sulit berarti bisa ya sebenarnya? Ya, itu mengandalkan kekebalan tubuh juga karena virus.
Tetapi karena ini virusnya bereplikasinya cepat, itu sangat sulit disembuhkan. Bahkan memerlukan tindakan-tindakan bedah, gitu, seperti bedah kauter atau bedah es, namanya krioterapi. Dan itu harus ditangani oleh dokter spesialis kulit, bahkan dokter spesialis kandungan. Itu pun banyak. Ini saya bicara begini karena Kanza lovers yang datang ke saya itu ratusan yang dapat kandiloma itu ya. Yang maksudnya ada kasusnya, ada testimoninya. Kasus kandiloma tuh ratusan yang datang ke Majak Kanza itu. Dan itu pun beberapa dari mereka itu banyak yang sudah di apa istilah laser ya, Dok ya? Ya, di laser. Di bedah lah gitu ya. Bedah tumbuhnya tambah banyak, Dok. Oh, begitu, ada. Iya, kembali. Katanya. Habis di laser malah tumbuh tambah banyak. Iya. Nah, terus menggunakan Majak Kanza, rontok sendiri, Dok, satu-satu. Oke, menarik, ini menarik. Keluar rontok dagingnya. Maaf ya, kayak semacam tai lalat yang jatuh gitu loh, hitam-hitam keras gitu ya, betul. Kayak gitu. Itu saya juga bingung tuh, ya. Ilmiahnya gimana? Ini menarik, Mbak. Justru seharusnya ini dilakukan penelitian kalau untuk masalah ini. Cuman kalau misalnya seperti herbal ini, biasanya dari farmasi sama dari profesor peneliti itu sulit untuk menerima juga dan melakukan penelitiannya. Iya. Mungkin kalau dilakukan penelitian biayanya juga nggak kecil, Mbak, besar, Pak. Kemarin saya melakukan uji klinis terhadap Majak Kanza hanya untuk kista, miom, sama apa namanya tuh kayak wasir, termasuk sampai ke COVID juga, tapi tidak ke kondiloma. Memang kita fokusnya kista, miom, kanker serviks, wasir, lebih ke sana. Tapi saya secara tidak secara tidak formal ya, maksudnya tidak lewat ilmuwan-ilmuwan ini, saya mengobservasi sendiri. Jadi saya tuh datang ke sekumpulan PSK. Itu rata-rata kandiloma semua loh PSK. Jangan salah loh, ini laki-laki yang jajan, kalian tidak tahu aja, apalagi kalau PSK yang di bawah 200 ribuan ya. Itu rata kesini lihatnya, Mbak. Jangan kesini. Laki-laki yang jajan. Ya, terintimidasi. Rata-rata punya kandiloma ternyata, dan ini saya kasih free semua. Dan di botol yang kedua itu udah langsung dia banyak yang ngomong ini rontok keluar bersamaan dengan gumpalan Majak Kanza yang warnanya kuning-kuning itu ada hitam-hitamnya gitu, ada yang ya macam-macam lah warnanya, ada yang hijau segala keluar dari bawah hijau gitu kan. Betul. Nah itu saya juga masih belum bisa dapat jawabannya kenapa bisa rontok ya, Dok ya. Tapi bisa ya, Dok ya. Ya kalau saya pribadi belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Masuk gitu, akal nggak tapi, Dok? Kalau masuk akal ya itu mungkin ada zat yang memang harus diteliti, atau mungkin memang karena ada zat antioksidan tinggi atau apa. Tapi saya belum bisa memastikan gitu loh, Mbak. Iya, karena kan semua apa namanya? Kalau kata profesor yang nguji miom itu ya? Iya, Profesor Titik dari UNESA ini kan yang menguji Majak Kanza itu bilang semua penyakit dari batuk, pilek, demam sampai ke itu Pak, dari penyakit ringan ya yang demam, batuk, pilek sampai ke penyakit yang berat seperti sakit ginjal, paru-paru, jantung, penyakit tulang, penyakit kulit, itu semua berawal dari oksidan, benar ya, Dok? Iya. Demam itu dari oksidan? Oksidan, bisa bakteri, virus, radikal bebas juga itu membuat penyakit. Jadi, tapi Majak Kanza itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Hasil penelitian tuh seperti itu. Ya, mungkin ya, ini karena kita belum uji klinis ya. Tapi faktanya testimoni kandiloma tuh banyak sekali. Ya. Bahkan sampai sembuh total ada. Kecuali kalau dia sudah di tahap udah kanker stadium 2, 3. Jadi maksudnya kandilomanya udah plus kanker gitu. Tadi itu, ya. Itu aku belum dapat yang testimoni udah di tahap itu tapi sembuh tuh belum ada. Tapi kalau baru kandiloma aja udah banyak tuh, Dok. Gitu. Terus, Dok, saya kan sering ngadain roadshow ya. Kayak seminar-seminar kecil. Ketemu Kanza lovers gitu. Terus saya kaget, Dok. Saya tuh ngelihat mereka itu banyak yang datang nih rata-rata yang udah ibu-ibu ya. Banyak bahkan yang lansia. Itu datang pas sesi tanya jawab, dia tanya, anak saya tuh kalau haid datang bulan itu 6 bulan sekali. Selalu dari dia SMP sampai umurnya 20. 6 bulan sekali. Itu bahaya nggak sih, Dok? Kalau memang usia remaja, biasanya kan haid itu kalau zaman sekarang itu dimulai dari 9 tahun sudah ada. 9 tahun itu memang masa-masa puber, hormon belum stabil,
itu masih dikategorikan normal sampai usia 20 tahun, 21 tahun lah. Nah, jadi siklus terpendek head itu 15 hari sekali. Kalau terpanjang 35 hari sekali. Nah, 35 hari sekali kan? Kalau 6 bulan? Kalau 6 bulan memang hormonnya belum stabil karena tadi masih fase pubertas. Gitu. Belum stabil hormon saja. Gitu. Kecuali kalau usia produktif, misalnya usia di atas 21 tahun dan itu headnya 6 bulan sekali. Nah, itu hormonnya memang kurang bagus atau bisa juga pengaruh KB hormonal. Nah, ngomong-ngomong KB nih. KB hormonal, lebih spesifiknya lagi adalah suntik KB. Itu sebenarnya amannya berapa lama boleh? Kalau saya pribadi, misalnya saya buat konten atau live, saya kurang setuju sebetulnya KB hormonal itu. Karena efek sampingnya banyak. Efek sampingnya bahkan di beberapa negara yang KB suntik 3 bulan sudah di-ban. Karena itu meningkatkan resiko kanker. Betul. Malah ngidupin ya. Meningkatkan resiko. Meningkatkan ya. Jadi sebaiknya kalau mau KB, faktor apanya tuh yang bikin meningkatkan resiko kanker? Karena itu modifikasi hormon. Modifikasi hormon. Pantesan tingkat kanker serviks kita tuh banyak tinggi. Ya dong, ya, tinggi ya. Terus berarti yang aman KB apa dong? Kalau dari saya, pendapat saya sih yang non hormonal seperti kondom atau IUD. IUD ya dok ya. Tapi IUD katanya dengar-dengar nggak nyaman tuh dok. Betul, tetap ada plus minusnya. Cuman ada kan berasa. Kalau disuruh pilih, ya kalau misalnya yang perkututnya besar, nah itu suka kerasa. Yang misalnya ukuran vaginanya pendek, nah itu suka berasa juga. Atau benangnya kepanjangan itu suka nyolok-nyolok. Ini videografer saya senyum-senyum besar ya? Oh gitu ya. Jadi, nah buat laki-laki sendiri ketika merasakan benang itu dia nggak akan luka tuh, dok? Bisa sampai luka. Bisa sampai luka lecet. Lecet. Bisa infeksi juga berarti ya? Ya, yang laki-laki. Berarti bisa jadi nggak itu munculnya bau ikan asin tadi tuh gara-gara itu? Gara-gara IUD, kasus langka sih itu. Tapi yang itu kan kalau kena lukanya itu yang laki-laki. Nah itu tidak menularkan yang tadi jamur itu. Cuman kalau perempuannya yang, karena yang pakai IUD juga kadang yang tadi itu otaknya belum siap, takut-takut, oh ada IUD nih, takut ini. Malah itu dia sulit untuk on sama horninya. Nah itu baru bisa jadinya nanti luka-luka vaginitis, cervicitis ujung-ujungnya. Karena ada benda asing ya di dalam. Dan keputihannya, nah ini IUD juga ada efek sampingnya tetap. Nah, itu efek sampingnya headnya lebih lama, menstruasinya lebih lama, dan kadang keputihannya juga lebih banyak. Dok, kalau perempuan-perempuan yang sudah menopause, itu kan mendekati lanjut usia ya? Walaupun belum lanjut usia sebenarnya. Itu yang menopause itu, apakah sudah pasti aman dari penyakit kista miom? Udah pasti nggak, kan udah nggak haid saya, berarti kan udah nggak ada hormonal lagi, berarti saya nggak bakalan kena kista gitu, bener nggak? Kalau misalnya untuk kista miom memang resikonya lebih menurun, tetapi lebih tinggi itu justru kayak yang penyakit kanker. Kanker serviks, kanker rahim, betul. Kenapa yang udah usia lanjut malah lebih berpotensi kena kanker? Ya karena tubuhnya juga respon imun menurun. Terus penumpukan tadi itu radikal bebas, oksidan lebih tinggi. Yang dari masa-masa mudanya ya, masih numpuk ya. Akhirnya terjadinya di usia tua. Ini terlepas dari misalnya melahirkan terlalu cepat, usia 18 tahun ke bawah, atau berhubungan gonta-ganti pasangan. Nah, itu usia juga jadi faktor resiko untuk kanker. Nah, berarti kalau udah menopause itu boleh nggak minum Majakanza ini berarti dok? Boleh, bagus malahan menurut saya. Malah bagus ya, karena antioksidan juga kan. Antioksidannya. Melawan radikal bebas yang menumpuk tadi ya, dibersihkan sedikit-sedikit. Berarti aman untuk yang menopause. Yang kalau dari saya, dari sudut pandang saya sebagai founder Majakanza ya, asalkan minum doang ya, aman. Ya kalau udah insert bawah kan kebutuhannya apa? Kalau emang gak sakit mah gak usah ya. Iya. Sama plusnya ada studi, Mbak. Kalau misalnya wanita dengan usia menopause yang sudah menopause, justru itu berhubungannya juga lebih mudah mencapai orgasme. Nah, iya. Kalau yang sudah menopause lebih mudah malah. Betul, ada yang studinya yang lebih mudah mencapai orgasme. Oh gitu. Itu studi di Indonesia atau di luar, dok? Di luar itu. Karena ketakutan untuk punya anaknya menurun kalau menopause. Jadi lebih tenang gitu, lebih rileks.
Oke. Ditambah dengan konsumsi Majakanza lebih mudah lagi gitu. Kayaknya ditambah dengan alasan bahwa anaknya udah pada gede-gede ya, udah nggak diganggu. Sepi. Ini Lebih tenang. Lagi perang bintang ada yang ketok-ketok ya kan. Dok, kalau wanita hamil, keguguran, itu yang aman untuk tidak dikuret itu batas kehamilan berapa minggu sih dok? Iya. Ada penelitiannya nggak dok? Maksudnya umur sekian sampai sekian itu kalau keguguran keluar sendiri nggak perlu kuret. Umur berapa yang harus kuret? Kalau dari usia kehamilan itu sulit untuk ditentukan, tetapi dilihat dari jadi abortus atau keguguran itu ada stage-nya. Nah, ada yang abortus iminen, insipient, komplit dan inkomplit. Untuk yang tidak perlu dikuret itu tuh yang komplit. Jadi udah keluar semua Mbak, itu tuh janinnya gitu. Jadi untuk yang bisa diselamatkan itu yang awal, abortus iminen yang sekedar flek saja. Gitu. Jadi untuk mengetahui perlu tidaknya dikuret memang dengan USG. Oh, tetap harus di USG. Betul. Soalnya ada beberapa customer aku tuh keguguran, terus dia minum Majakanza, habis itu dia beberapa bulan kemudian USG udah nggak ada. Oh, dengan gitu. Majakanza testimoninya. Iya, jadi keluar sendiri. Mungkin aku karena nggak ada penelitian di situ, jadi aku juga nggak berani banyak bicara ya. Cuman ini menurut pendapat saya, secara orang awam gitu, pikirannya orang awam, mungkin karena janinnya masih kecil gitu ya, jadi bisa keluar sendiri. Makanya itu aku belum dapat angka pastinya gitu, maksudnya berapa minggu sih gitu kan, yang janinnya tuh belum terbentuk besar gitu ya. Tapi ada gitu ya Mbak kasusnya itu dapat dari banyak, cuman kalau aku nggak rekomendasikan itu untuk membersihkan itu ya. Iya, nanti disalahgunakan. Maksudnya tetap aku rekomendasikan untuk membersihkan, tapi aku nggak merekomendasikan untuk nggak usah kuret, enggak, tetap harus dicek lagi gitu. USG, apalagi kalau udah 12 minggu, 16 minggu mungkin ya dok ya? Iya. Gitu. Tapi memang itu testimoninya yang sudah pasti keguguran untuk membersihkan sisa-sisa. Iya. Takutnya ini lomba ada misalnya yang pacaran tidak bertanggung jawab, terus pengen gugurin malah pakai ini gitu. Aku sih nggak rekomendasi ya, karena emang Majakanza kayaknya nggak ke arah sana juga ya. Cuman nih kita ngelarang Majakanza itu dikonsumsi untuk ibu hamil, bukan karena dia bisa menggugurkan. Tapi karena belum ada penelitian apakah itu aman untuk ibu hamil atau enggak. Maka kita harus berkiblat ketika ragu mendingan tidak gitu kan, kiblatnya ke situ ya. Gitu. Karena aku sendiri pernah dok konsumsi rutin Majakanza, bahkan insep juga. Padahal aku nggak sadar ternyata aku hamil gitu. Udah 3 bulan gitu, hamilnya udah 12 minggu lebih gitu kan. Baru kemarin pakai Majakanza, tapi alhamdulillah lahir anaknya sehat gitu. Jadi ya itu tadi ya, kita tetap yang namanya ibu hamil itu kan harus hati-hati ya. Betul. Makanan semua vitamin harus menurut resepnya dokter gitu ya. Baik Kak, ini kan saya sudah baca nih produk knowledge-nya, dan memang ini sebetulnya bisa nggak sih dikonsumsi untuk selain perempuan, karena kandungannya cocok juga sebetulnya untuk laki-laki. Iya, soalnya dulu nih kan Majakanza sudah ada dari 1926 dok. Betul. Jadi sekarang 2026 berarti udah 1 abad ya. Dulu itu awal mulanya yang konsumsi itu ya petani, pelaut, karena kan kampung saya nggak jauh ya dari laut ya. Yang beli tuh kalau di Aceh kan pusat perdagangan antar negara ya lewat jalur laut ya. Jadi pelaut-pelaut dari negara luar-luar Arab, India itu kan ke Aceh ya kalau perdagangnya gitu kan. Jadi dibeli sama pelaut. Pelaut laki-laki? Laki-laki. Oh iya, berarti bisa gitu. Bisa nelayan, petani, laki-laki. Biasanya kalau laki-laki itu ke arah wasir sih dok. Wasir. Mencegah wasir, terus prostat, yang punya masalah sakit-sakit pipis tuh, batu ginjal. Itu batu ginjal. Aku punya testimoni batu ginjal laki-laki itu di USG ke dokter itu kalau nggak salah besarnya berapa senti gitu, pokoknya nggak bakalan bisa keluar sendiri, harus di istilahnya di laser itu dipecah-pecah nanti supaya bisa keluar sendiri kecil-kecil gitu kan, fungsinya laser kan itu. Dia nggak mau, akhirnya dia minum-minum aja Majakanza, keluar sendiri kecil-kecil, terpecah sendiri. Nah itu terus jadi pada dasarnya sebenarnya
nggak tahu kenapa ya. Ya itu tadi makanya alasan aku kenapa mau uji klinis itu penasaran aku sendiri. Ada khasiat-khasiat lain yang Iya, jadi testimoni. aku penasaran jawaban secara ilmiahnya, secara ilmu kedokterannya itu apa sih kok bisa sampai ke batu ginjal, ke wasir laki-laki, termasuk yang jelly apa namanya sperma. Jadi sperma lebih kental gitu jadi. Encer. Oh yang encer jadi bisa kental. Oke. Gitu. Itu laki-laki. Bagus itu kalau ada penelitiannya. Iya, kalau perempuan justru mengkonsumsi. Kalau di kampung justru saya nggak tahu kalau ini bisa nyembuhin kistamium. Dulu. Wah, promil apa segala macam. Karena dulu ini kan tidak disebarluaskan. Dulu itu kan Majakanza itu sebenarnya hanya diproduksi untuk sendiri. Lalu dibeli-beli oleh laki-laki itu juga yang sekitar-sekitaran aja. Tetangga. Iya, hanya yang tahu-tahu aja, bukan yang sampai kayak sekarang bisa orang-orang nggak kenal bisa beli gitu kan. Kalau dulu nggak pelaut yang beli pun yang tahu-tahu aja, bukan yang mulut ke mulut nyampe gitu, enggak. Nah, jadi orang-orang yang mengkonsumsi ini di kampung dulu, ya emang nggak ada yang punya keluhan karena rutin minum ini, nggak ada yang kista, nggak ada yang minum. Sedangkan kita kalau mau tahu kan dok, ini bisa buat kista apa enggak, kita harus cobain ke orang yang punya kista. Betul. Ini bisa nggak untuk promil yang PCOS? Kita harus cari dulu orang yang PCOS suruh minum bisa ambil apa enggak kan gitu kan. Nah dulu karena belum teknologi nggak seperti sekarang, nelpon aja harus ke warnet gitu kan. Jadi wartel ya. Jadi nggak tahu saya bisa nyembuhin kista atau enggak. Waktu jualan Majakanza secara online 2010 barulah saya tahu, itu pun di awal saya edukasi ke dunia sosial media itu hanya untuk keputihan, gatal, bau, rapet, udah itu doang. Saya nggak pernah memframing Majakanza itu bisa buat wasir, bisa buat promil, bisa buat kistamium. Saya nggak pernah nge-framing itu. Cuman orang-orang yang beli Majakanza yang tadinya cuman buat ngatasin beceknya, tiba-tiba batu ginjalnya keluar sendiri. Iya, ada khasiat testimoni yang lain. Dia minum buat keputihan, tiba-tiba, maaf ya ini yang perempuan nih, dari lubang klitorisnya keluar batu kecil. Pas pipis sakit, dipencet lah kayak mencet jerawat si klitoris itu. Keluar batu. Oh, maksudnya ini kali Mbak ya, lubang pipis kali ya. Karena kalau misalnya memang jaraknya dekat sih Mbak, klitoris sama lubang pipis itu. Jadi saya sebagai orang awam kan ngeraba-raba ya dok, kalau lagi pipis tuh ngeraba. Ini pipis keluar dari mana sih lubangnya? Kan orang nanya itu, kalau orang beli Majakanza kan nanya, masukinnya ke lubang yang mana? Saya jadi mikir kan, lubang yang mana? Emang bedanya apa? Lubang pipis ya? Aku akhirnya ngeraba. Saya pikir itu klitoris itu lubang pipis juga sama jadi satu, enggak ya dok? Bukan, jadi kalau dari struktur vagina itu, kalau di luar itu vulva namanya. Nah di atas itu yang kayak kacang itu vulva itu yang vulva tuh semuanya bibir bagian luar. Tuh ya, bagian luar tuh semuanya disebut termasuk vulva. bibir. Termasuk bibir. Nah bibir itu labia, ada yang besar labia mayor, di dalam labia minor. Nah di atas itu ada yang kayak kacang. Nah, ada yang kayak kacang, itu disebutnya klitoris. Nah, di bawahnya baru ada lubang pipis, uretra. Kecil itu nggak kelihatan. Tapi dia adalah beda ya, beda. Cuman memang nyatu. Nyatu di satu pintu. Nah, di bawahnya baru vagina, lubang vagina. Karena kita awam, karena klitoris itu nyatu sama lubang, apa namanya? Lubang pipis, di bawahnya lubang pipis. Kita bahasa dokternya apa? Saluran kemih. Uretra. Oh, bukan saluran pipis. Saluran pipis ya. Ternyata saluran pipis sama si klitoris itu nyatu ya. Agak di atasnya sedikit tipis. Ya pokoknya di saat si ibu itu pipis, itu dia dipencet, keluar batu dok. Ya mungkin memang betul dipencet klitorisnya. Iya. Itu betul. Iya betul. Iya karena memang nyatu kan nyatu, dekat. Terus yang punya tumor payudara, dia minum Majakanza untuk mengencangkan doang, untuk ngerapetin doang, tapi malah tumornya yang hilang. Kan nggak expect sebenarnya. Mereka juga nggak expect pengen ngilangin tumor sebenarnya. Cuma pas USG lagi ternyata udah nggak ada tumor di payudaranya. Jadi perjalanan Majakanza 16 tahun itu ya seperti itu, testimoni kandiloma. Saya nggak pernah, dulu awal-awal saya nggak bilang Majakanza bisa buat kandiloma, tapi orang kandiloma yang pertama kali beli Majakanza itu dia beli karena mau ngilangin bau, bukan mau ngerontokin kandilomanya dok. Ternyata dia mau ngilangin baunya, kandilomanya yang rontok. Baunya hilang, kandilomanya sembuh total setelah
6 bulan menggunakan Majakanza itu, Dok. Nah, Dok, menurut dokter sendiri nih, Majakanza tuh untuk ibu menyusui aman nggak? Kan kalau ibu hamil saya memang belum mencari tahu dan belum meneliti gitu ya. Tapi kalau untuk ibu menyusui, kalau menurut dokter aman nggak? Kalau untuk ibu hamil memang betul, saya juga kurang setuju kalau misalnya diminum, dikonsumsi. Tapi kalau untuk ibu menyusui dengan kandungan yang ada di produk Knowledge, ini aman kalau misalnya untuk ibu menyusui. Nah, ini saya kan banyak testimoni dari ibu-ibu penyusui tuh, dia hamil anak pertamanya belum kenal Majakanza, ASINya tuh kurang. Oh. Terus begitu melahirkan anak yang kedua, mengkonsumsi Majakanza, ASINya deras. Ada itu juga Ada testimoni seperti itu. Menurut dokter, itu faktor kebetulan aja apa memang hasil dari Majakanza tuh? Ya kalau posisi saya sebagai dokter, nggak bisa bilang kebetulan. Mungkin memang ada zat yang belum ada penelitian yang mendukung gitu. Ya mungkin saja bisa ada. Karena memang kandungannya karena antioksidan tadi antioksidan bisa sama ada dari kunyit juga, kurkuma longa. Oh, kunyit itu bisa nambahin ASI. Itu bisa bikin nafsu makan meningkat. Jadi akhirnya ada makan yang nutrisinya untuk ASI juga mungkin ke sana. Iya. Makanya memang bagus banget kalau ini diteliti lebih lanjut. Berarti buat si bayinya, ya kalau untuk bayinya mah aman-aman aja ya, bagus ya. Karena anak saya umur 3 tahun tuh pasti minum terus tiap hari cuma tak jam. Juga bisa. Berarti selain sama bapak-bapak, laki-laki, anak juga ada. Anak boleh. Ya kan ini kan bukan ekstrak ya, Dok ya. Ini kan Simplicium murni ya. Maksudnya dari herbal, dari tanaman, kunyit itu dijemur terus langsung ditumbuk. Bubuknya langsung dibentuk bulat-bulat. Kan bukan ekstrak ya. Betul. Jadi benar-benar bahan bakunya tuh ya murni, apa namanya ya? Bukan ekstraksi gitu. Jadi utuh kalau kita bilang, masih utuh. Anak umur 3 tahun. Kalau saya mengedukasi Kanza Lovers, anak saya umur 7 tahun, keputihan. Boleh nggak minum Majakanza? Ya boleh. Dan emang banyak sekali anak-anak. Aku juga heran faktor makanan kali ya, Dok ya. Anak umur 7 tahun udah keputihan tuh banyak banget di luar sana. Zaman sekarang. Nah, itu pada minum Majakanza. Saya edukasi minum, keluar akhirnya. Apakah dengan minum Majakanza tidak keputihan lagi? Enggak, justru malah keputihannya jadi keluar banyak. Maksudnya digurah gitu loh, Dok. Oh, kayak gurah gitu. Kalau saya menganalogikannya gini ya, kalau cara kerja Majakanza diminum itu menganalogikannya keputihan itu kan kayak semacam cairan yang berlebih, entah dia itu berbakteri atau enggak, itu kan ditandakan oleh bau dan warnanya ya, Dok ya. Kalau buat kita kalau di kedokteran mungkin kalau cairan yang keluar dari vagina itu keputihan itu nggak bahaya kan sebenarnya. Ya, ada yang normal, ada yang bahaya. Iya, yang normal kan nggak berbau dan nggak berwarna ya. Nah, kalau pada kita nih, misalkan keputihannya ada sekitar 10 cc atau 100 cc harus keluar dan tidak minum Majakanza, keluarnya tuh dikit-dikit tuh dan bikin risih. Ataupun keluarnya tuh nggak langsung sekaligus, tapi dengan minum Majakanza itu yang tadinya 100 itu yang harusnya keluarnya sedikit-sedikit jadi langsung blus banyak, tapi besoknya langsung kering gitu loh, Dok. Itu cara kerjanya si Majakanza kalau saya perhatikan begitu tuh. Kalau saya lagi keputihan terus saya minum Majakanza, nanti dia keluar kayak jelly dari misui, maaf ya, yang saya bisa tarik gitu. Saya bisa tarik kayak agar-agar, bisa ditarik. Kayak gitu, Dok. Kental berarti ya? Kental. Ya, tapi nggak semua orang sama. Tapi intinya dia cara kerjanya ngeluarin justru. Yang numpuk di dalam tuh keluar, yang tadinya harusnya mungkin keputihannya 3 hari, jadi 1 hari selesai gitu. Jadi anak-anak itu boleh minum asalkan dia bisa nelen. Kadang kan nggak bisa nelen jamu ya? Iya. Nah gitu. Dok, istri di rumah kan sudah nyoba nih, ya kan? Ada perbedaan nggak dari aroma? Aduh, aroma ya. Ya udah kita disclaimer dulu. Sebetulnya vagina itu, maaf ya, vagina itu sebetulnya bukan kita sebutnya bau atau gimana. Memang konotasinya ada aroma khas gitu istilahnya. Tetapi sama seperti aroma sperma. Betul. Iya kan? Kayak aroma pandan kalau sperma. Pandan ya. Kalau misalnya dari vagina itu memang ada aroma khas dan itu bukan sesuatu yang jelek. Nah, kalau misalnya ditanya tadi sama Mbak gimana ada perubahan dari aroma, memang sebetulnya aroma khasnya agak sedikit hilang begitu.
Ya, Gitu. tapi walaupun saya tidak terganggu dengan aroma khas Oh, dari iya. vagina. Cuman kalau pakai Majakanza, aroma khasnya itu berkurang. Kalau pengalaman saya waktu itu mencoba menggunakan. Jadi lebih enak aroma dengan menggunakan Majakanza apa aroma khas alami? Kembali lagi ke individu masing-masing. Ada kalau yang dokter suka, sendiri? kalau saya suka dua-duanya. Iya. Dan ternyata dokter tidak bisa dijebak, Iya. guys. Nanti kan, lah kok bisa bedain gitu. Gitu ya. Jadi emang punya aroma khas ya wanita. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah nyium sendiri. Merawat aset berhargamu adalah penghormatan tertinggimu pada dirimu dan cintamu pada pasanganmu. Majakanza, solusi hebat wanita sehat. 5 menit rapat. Terima kasih Kanza Lovers, terima kasih dok. Dah.